Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Adri. Saya dari kelompok 1 dari kelas 1A. Saya akan membacakan sejarah perkembangan hadis dari zaman sahabat sampai zaman tabi'in. Pengertian sejarah ilmu hadis. Hadis menurut bahasa ialah dapat diartikan sebagai kejadian, peristiwa, kabar, atau suatu perkataan, perbuatan, dan cerita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad SAW, mulai dari ucapan, perbuatan, serta pengakuan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, hadis pada masa Rasulullah SAW, masa sahabat, dan pada masa tabi'in. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Nabi menggunakan beberapa metode penyampaian hadis kepada umatnya, antara lain, pertama, metode lisan. Metode lisan digunakan karena kurangnya baca tulis para sahabat, dan Nabi menekankan untuk menghafal, untuk memudahkan hafalan dan pengertian dalam pengucapannya beliau. Beliau bisa mengulangi hal-hal yang penting sebanyak 3 kali. Yang kedua, peragaan praktis. Dalam segi kehidupan, Nabi Muhammad SAW melakukan penjelasan dalam peragaan praktis, disertai perintah jelas untuk mengikutinya. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menggunakan penyebaran praktis. Selain menggunakan pembinaan umat, beliau juga sering mengirim seseorang untuk mengirimkan surat-surat seruan pemberitahuan kepada para pejabat daerah, penguasa, raja, dan kepala suku yang berada di Jazirah Arab. Yang kedua, pencatatan hadis pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak diresmikannya hadis ditulis pada masa Nabi. Bukan berarti tidak ada sahabat yang menulis hadis berikut ini. Nama-nama para sahabat Nabi yang menulis hadis selama hidup, diantaranya Abdullah ibnu Amr dengan kitab yang ditulis yaitu Asy-Syahifah Al-Shadiqah. Dan yang kedua, Ali bin Abi Thalib menulis hadis tentang di ayat, hukum keluarga, dan lainnya. Dan yang ketiga, Anas bin Malik. Yang ketiga, periwayatan hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, sahabat tidak lagi mendengar sabda-sabda Nabi. Beliau juga meninggalkan pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang isinya tentang kehidupan umat. Kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menerima kepemimpinan itu adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian ini diusulkan oleh Umar bin Khattab. Periwayatan hadis pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, sahabat tidak lagi dapat mendengarkan sabda-sabda Nabi. Beliau juga meninggalkan pedoman hidup, yaitu antara lain Al-Quran dan juga Al-Hadis yang isinya tentang kehidupan umat. Kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ialah Abu Bakar Asy-Siddiq. Kemudian ini diusulkan oleh Umar bin Al-Khattab, yang dilanjutkan oleh Umar, ya terus Utsman, dan diakhiri oleh Ali yang disebut dengan Khulafa Ur-Rasyidin. Yang keempat, berikut ini dikemukakan sikap Al-Khulafa Ur-Rasyidin terkait tentang periwayatan hadis. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengambil kebijakan yaitu dengan cara membakar seluruh catatan yang dimilikinya agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang munafik. Dan yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal ialah orang yang sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Beliau takutnya masyarakat akan
menyalahgunakan penggunaan hadis dan tidak seperti aslinya atau sudah dicampur tangan oleh orang-orang yang munafik, serta perhatian masyarakat terhadap Al-Quran tidak terganggu. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengambil kebijakan tentang periwayatan hadis ini tidak berbeda jauh dengan para khalifah-khalifah sebelumnya seperti Abu Bakar dan juga Umar. Utsman tidak setegas Khalifah Umar bin Khattab. Dalam suatu kesempatan khutbah, Utsman meminta kepada para sahabat agar tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengarkan hadis itu pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dengan demikian, para sahabat kritis dan hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki caranya tersendiri dalam periwayatan hadis ini. Ali tidak akan menerima hadis sebelum yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang diriwayatkannya itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu pun kalau hadisnya sudah bisa dipercaya oleh Ali itu sendiri. Yang kelima, generasi para tabi'in. Setelah generasi para sahabat, muncul generasi berikutnya yang disebut dengan tabi'in. Periwayatan pada masa ini sama seperti periwayatan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka melakukannya dengan cara musyafahah. Walaupun mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menerima hadis dari guru mereka. Berikutnya, pergolakan politik dan pemalsuan hadis. Pergolakan politik ini terjadi pada masa sahabat setelah terjadinya perang Jamal dan perang Siffin, ketika kekuasaan berada di tangan Ali bin Abi Thalib. Dengan perpecahan umat Islam ke dalam beberapa kelompok, yaitu diantaranya Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Pergolakan politik ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan hadis yang merugikan, yaitu munculnya hadis-hadis palsu atau maudhu yang digunakan untuk kepentingan politiknya dan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.